Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Hafizah Rahmat dengan NIM E04125111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Generasi Muda di Indonesia pada Era Digital. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Saat ini, lanskap politik Indonesia sedang mengalami pergeseran demokratif yang sangat masif. Kelompok milenial dan Gen Z kini mempresentasikan lebih dari 50% total pemilihan nasional. Sebagai generasi digital native, mereka memiliki karakteristik yang sangat unik. Mereka tidak lagi menempatkan diri sebagai konsumen pasif berita, tetapi bertindak aktif sebagai prosedur kurator sekaligus distributor informasi politik. Baik, dapat kita lihat bahwa pergeseran ini terjadi karena adanya migrasi ruang publik. Jika dahulu diskusi politik berpusat di ruang fisik, alun-alun atau gedung pertemuan, hari ini ruang publik itu telah berpindah ke platform virtual seperti X, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Teknologi digital telah meruntuhkan barikade birokratis dan hierarki formal yang kaku. Melalui fitur sederhana seperti retweet, share, dan tagar, pemuda kini memiliki daya tawar tinggi untuk mengamplifikasi sebuah isu menjadi gerakan nasional hanya dalam hitungan detik. Ruang siber. Untuk membeda fenomena ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Saya menganalisis berbagai jurnal ilmiah, laporan survei perilaku pemilih, dan artikel akademik untuk melihat pola pergeseran cara berpikir dan perilaku politik generasi muda di era digital ini. Berdasarkan analisis data saya menemukan 3 tipologi aktivitas politik digital di kalangan muda. Yang pertama yaitu partisipasi ekspresif periferal, yaitu tindakan spontan di permukaan seperti pemberian like, share, atau mengisi polling pada diskursus kritik berkelanjutan, di mana anak muda ini memproduksi analisis mendalam, seperti membuat utusan atau kritis berbagai data publik. Dan yang ketiga adalah aktivis transformatif, yaitu ketiga gerakan digital berlanjut menjadi pengalaman donasi massal, advokasi hukum, hingga pengawasan sipil kolektif terhadap kebijakan negara. Penting untuk dipahami bahwa platform media sosial memiliki fungsi taktis yang berbeda. Platform X atau Twitter memiliki hulu pembentukan opini karena afordansi yang kuat pada teks mendalam dan trending topics. Sementara itu, Instagram lebih banyak digunakan untuk kampanye berbasis empati melalui infografis visual yang estetik. Di sisi lain, TikTok berperan di bagian hilir distribusikan isu ke massa akar rumput lewat algoritma FYP. Meskipun platform ini memiliki risiko simplikasi isu yang tinggi. Satu temuan yang paling menarik dalam penelitian ini adalah menguatnya fenomena viral justice. Gerakan pemuda hari ini lebih bersifat connective action, yaitu solidaritas horizontal berbasis isu spesifik. Bukan lagi terikat pada organisasi hierarki formal. Ketika sebuah ketidakadilan diviralkan oleh netizen muda, tekanan publik digital tersebut terbukti mampu memaksa institusi formal dan penegakan hukum untuk segera mengambil tindakan nyata. Ini membuktikan bahwa perhatian digital kini menjadi instrumen kekuasaan baru. Namun, di ruang digital tidak sepenuhnya ideal. Kita dihadapkan pada tantangan berat seperti banjir disinformasi dan hoaks. Selain itu, algoritma media sosial seringkali menciptakan echo chambers atau ruang gema yang mengurung pengguna dalam opini yang beragam sehingga memicu polarisasi politik. Belum lagi tantangan dari manipulasi opini oleh buzzer komersial seperti ancaman
Selektivisme, di mana partisipasi politik anak muda seringkali hanya berhenti di layar gawai tanpa berdampak pada perubahan nyata di dunia luar. Temuan-temuan tersebut, implikasi rekomendasi strategis yang dapat saya tawarkan meliputi 3 poin penting. Yang pertama, perlunya reformasi kurikulum pendidikan melalui penekanan pada literasi kewarganegaraan digital yang kritis agar pemuda tidak mudah dimanipulasi. Yang kedua, ada pemerintah harus menerapkan regulasi transparan terhadap industri buzzer dan akun bot tanpa mencederai hak kebebasan berpendapat warga negara. Yang ketiga adalah organisasi kepemudaan harus mampu beradaptasi menjadi jembatan yang mengubah energi selektivisme di media sosial menjadi mengorganisasikan massa yang struktur dan berdampak berkelanjutan di dunia nyata. Sebagai kesimpulan, media sosial adalah pisau bermata dua. Ia menawarkan ruang demokrasi yang sangat inklusif bagi generasi muda, namun di saat yang sama menyimpan kerentanan besar terhadap manipulasi algoritma. Kedewasaan berpikir digital secara kritis adalah kunci utama demi kondisional demokrasi Indonesia di masa depan. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.